jargon kita adalah ukhuwah Islamiyah. Inilah momentum kita menyatukan kekuatan Islam kota, Islam perkampungan. Inilah kekuatan kita untuk menyatukan kekuatan Muhammadiyah dan NU serta kelompok-kelompok Islam yang lain. Nah, itu di bawah Kiai Mahasin, kakaknya Gus Baha. Kami yakin di sisa pertarungan kami ini sampai tanggal 14 Februari 2024 pasangan Anies Mohaimin akan mendapatkan kemenangan. Amin. Kami kebetulan baru saja melakukan diskusi dengan timnya Anies Mohaimin bahwa beberapa hasil survei yang menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, termasuk juga kenaikan-kenaikan di beberapa wilayah buat Amin, tentu kami apresiasi. Tetapi kami pun memiliki hasil survei internal di mana ketiga capres-cawapres ini sudah di 30% semuanya. Walaupun ada perbedaan-perbedaan. Kami masih melihat bahwa ada kesempatan di 89 hari terakhir menuju Pilpres, di mana kita ingin menjadikan Jawa Timur dan juga Jawa Barat menjadi battleground di mana kami akan merebut suara yang signifikan. Kalau ada pertanyaan apa yang kita lakukan hari ini, yang pertama, semua mesin partai kami sudah bergerak. PKB di Jawa Timur bergerak lebih masif seperti PKS di Jawa Barat dan di beberapa tempat di luar Jawa. Nasdem memiliki mesin partai yang relatif sudah bergerak. Hari ini saya mendapatkan begitu banyak gerakan-gerakan relawan. Kebetulan saya diminta untuk 3 relawan. Pertama adalah Maktab, yang kedua Balai Amin, dan yang ketiga adalah Laskar Santri. Dari beberapa relawan itulah sebenarnya kami menemukan ada semacam spirit baru bahwa kompetisi ini betul-betul seimbang, memiliki plus minus di antara 3 capres ini. Dan kita melihat bahwa 2 capres itu melakukan sebuah pertarungan yang cukup keras, dan ini menjadi kesempatan bagi Anies Mohaimin dan dengan seluruh partai-partai penggerak dan relawan untuk terus bergerak menyapa masyarakat, melakukan upaya-upaya meyakinkan tentang isu tentang perubahan dan lain sebagainya. Jujur bahwa ini sangat menguntungkan bagi kami untuk terus di tengah masyarakat, di tengah begitu kerasnya pertarungan antara timnya Ganjar dengan timnya Prabowo. Kami terus meminta kepada seluruh kader-kader partai untuk melakukan konsolidasi. Misalnya PKB akan berkumpul di tanggal 28 sampai 30 di seluruh anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kota kabupaten. Begitu pula PKS dan Nasdem. Kita pun hari ini sudah melakukan di Jawa Barat terutama. Saya menghubungi beberapa ulama-ulama besar, kiai-kiai yang punya pengaruh seperti Buya Muhyiddin di daerah perbatasan Sumedang Bandung, dan juga ada Kiai Nonof Hanafi yang memang punya militansi yang kuat untuk memenangkan Anies Mohaimin. Di beberapa tempat di Cirebon misalnya, Ketua Dewan Suro DPC PKB Cirebon, Kiai Asep, itu terus menggalang kekuatan pesantren. Nah, yang terakhir Mas Yusuf, salah satu yang menjadi keyakinan kami itu bahwa beberapa dari pemilih militan dari pasukan Anies ini secara jujur mereka mengatakan mereka tidak tersentuh oleh survei. Mereka mengatakan kita ingin menang di sensus, bukan sekedar menang di survei. Kita akan terus dengan hasil angka 1 pun ini sangat menguntungkan, sehingga kami yakin di sisa pertarungan kami ini sampai tanggal 14 Februari 2024 pasangan Anies Mohaimin akan mendapatkan kemenangan. Amin. Iya, Timnas itu yang diumumkan kemarin itu semacam koordinator-koordinatornya.
nanti kita membentuk tim yang lengkap dengan deputi-deputi yang lebih substansional dan juga implementatif, sehingga ketika kita berdiskusi terus siapa yang akan menjadi kapten bagi timnas itu, maka kita menyerahkan bahwa kapten harus bukan orang partai, seperti itu. Nah, ketemulah kapten yang sekarang. Begitu pula ketika kita memasukkan untuk misalnya yang di bawah, siapa yang nanti akan membidangi orang yang akan terus ke pesantren, menghubungi kiai-kiai, mengkoordinir kekuatan umat Islam, karena jargon kita adalah ukhuwah Islamiyah. Inilah momentum kita menyatukan kekuatan Islam kota, Islam perkampungan. Inilah kekuatan kita untuk menyatukan kekuatan Muhammadiyah dan NU serta kelompok-kelompok Islam yang lain. Nah, itu di bawah Kiai Mahasin, kakaknya Gus Baha. Nah, di bawah Gus Mahasin itulah kita sudah membuat semacam program yang terus-menerus kita godok tiap hari. Di hari Rabu depan kita sudah melakukan pertemuan raker tingkat nasional untuk Laskar Santri. Kita pun sudah menyiapkan beberapa survei internal yang dilakukan oleh Balai Amin di Jawa Barat. Sehingga dari hasil-hasil itulah, sekali lagi, yang 16 orang itu nanti ada pengumuman tim lengkap yang mengcover seluruh kekuatan bagi tim pendukung Anies Muhaimin. Di tim nasional yang 16, kita hanya punya kapten, kita kok punya wakil kapten, seperti yang di Sudirman Said, lalu Thomas Lembong, ada juga teman-teman yang di startup, ada perwakilan perempuan Bu Nihaya, ada seniman Pak Dalang Suroto, dan banyak sebenarnya yang memiliki potensi-potensi yang berbeda. Sehingga kalau pertanyaannya, Indonesia yang besar ini terrepresentatifkan oleh 16 orang itu, tetapi ada supporting system besar yang nanti segera akan diumumkan dan sudah bergerak hari ini sebelum pengumuman resmi itu nanti diumumkan oleh Anies Muhaimin.